Kabarnya sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini malam ini Pak Putu kok ganteng sekali ya? Iya, Bu. Lagi happy. Biasanya saya dipuji cantik, Bu sekarang dokter, gantian ya. kita ke NTT itu nggak lagi tes PCR sama itu katanya, Bu. Oh Itu ya. benar itu. Katanya kalau sudah booster, Pak. Enggak, 2 kali cukup. 2 kali atau booster. Oh gitu ya. Ya, itu info terakhir sih, tapi saya nggak tahu ada perubahan lagi. Kita kan keliling samples nanti ke NTT. 5 kota. Kita sampleskan Indonesia. Yap. Bu dokter, supaya nggak Ya. makan waktu, saya persilahkan ya. Silahkan. Terima kasih banyak. Ini Bu Dokter Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Farah semua. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu lagi di webinar yang kesekian kalinya dengan topik yang berbeda. Malam ini saya akan membahas tentang asam urat. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Ami Surini dari Surabaya. Saya bergabung di Farah sejak tahun 2016, dari mulai awal berdirinya Farah. Jadi saya mengikuti awal Farah mulai dari produk pertama sampai kemudian berkembang sampai yang terakhir ini adalah produk Sunplus. Baik, seringkali orang itu menyepelekan ya tentang asam urat karena dianggap sebagai penyakit yang tidak berbahaya, apalagi jika masih dalam tahap awal. Karena gejala awal yang ditandai nyeri itu kadang-kadang tidak timbul, sehingga dengan alasan demikian masyarakat seringkali mengabaikan. Tetapi sebetulnya kalau kita waspada dari awal, maka kecacatan atau penyakit yang kronis yang ditimbulkan oleh asam urat itu sebetulnya bisa dicegah. Nah, baiklah, jadi karena kita penting untuk mencegah dan mengobati supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, kita akan membahas asam urat ini secara sederhana. Kita anggap saja kita semua ini mahasiswa kedokteran ya, dari Fakultas Kedokteran Faras. Jadi kita akan berbagi ilmu. Kenapa saya senang berbagi ilmu untuk teman-teman reseller? Supaya kalau teman-teman ini menjelaskan ke pasien itu mempunyai senjata supaya menjelaskannya itu bisa dengan jelas dan reseller maupun pasien juga akan lebih mengerti mengapa mengkonsumsi Sunplus. Kita mulai aja ya untuk menyingkat waktu. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Kelihatan teman-teman ini gambarnya? Kelihatan, Bu yang Dokter. Saya tampilkan. Kelihatan. Ya. Suara saya cukup jelas. Agak deketin dikit, Bu Dokter. Ya, agak dideketin sama mic-nya mungkin. Kurang ini ya, kurang dekat ya. Ya. Suara orang luar kedengeran. Tapi jelas sih, Bu Dokter, udah jelas sih. Kebetulan dekat masjid ini jadi suaranya masuk ya. Oke, silakan Bu Dokter ya. Kita mulai aja. Asam urat itu merupakan hasil metabolisme purin. Purin ini adalah protein yang membentuk inti sel. Jadi kalau sel di tengahnya itu ada inti sel, itu terdiri dari protein yang bernama purin. 85% dari purin ini diproduksi oleh tubuh dan 15%-nya dari luar tubuh. Jadi sebetulnya kebutuhan kita dari luar itu hanya sedikit sekali, hanya 15%. Dalam keadaan normal, asam urat dikeluarkan sebagian besar lewat ginjal, yaitu sekitar 70%, dan hanya sebagian kecil lewat feses, lewat usus, yaitu sebesar 30%.
Oleh karena itu, maka sangat penting kita menjaga fungsi ginjal kita supaya proses pengeluaran dari asam urat ini berjalan dengan baik. Metabolisme pembentukan asam urat, kalau kita lihat dari bagian ini, adalah dari purin, yaitu protein tadi. Kemudian oleh enzim santin oksidase, ini akan dirubah menjadi liposantin, lalu menjadi santin, dan hasil akhirnya adalah asam urat, atau kita sebut dengan uret atau uric acid. Gambarannya kalau kita lihat dengan mikroskop, ini bentuknya seperti kristal, yang berbentuk seperti jarum. Jadi makanya kenapa pada saat serangan itu timbul rasa nyeri. Ini ya, cukup jelas teman-teman. Kita lanjut. Kadar asam urat untuk wanita normalnya adalah 2,6 sampai dengan 6 mg, sedangkan pada laki-laki 3,5 sampai dengan 7 mg per desiliter. Tetapi pada laki-laki dengan bertambahnya usia, kemudian berat badan dan tekanan darah, ini kadar asam uratnya akan meningkat. Sedangkan kalau pada wanita, kadar asam urat akan meningkat seiring dengan menurunnya hormon estrogen dan semakin meningkat pada saat menopause. Asam urat dalam keadaan normal itu sebetulnya adalah antioksidan alami di dalam tubuh. Tetapi kalau jumlahnya sangat berlebihan, kemudian mengendap dalam waktu lama di dalam darah yang kita sebut dengan hiperurisemia. Jadi kalau pada wanita kadarnya lebih dari 6 mg, sedangkan pada laki-laki lebih dari 7 mg per desiliter, asam urat ini dapat berubah menjadi radikal bebas yang bisa menimbulkan berbagai penyakit degeneratif pada tubuh. Jadi makanya kita anjurkan jangan sampai melebihi kadar normal ya, karena yang tadinya fungsinya baik akhirnya berubah menjadi tidak baik, yaitu menjadi radikal bebas. Bahkan menurut data riset kesehatan dasar RI tahun 2013, di Pulau Jawa sebagian besar dari populasi penduduknya kalau diperiksa ternyata menderita hiperurisemia, yaitu kadar asam uratnya melebihi kadar normal yang mencapai 24,7% dari total populasi. Jadi penduduk Jawa asam urat, Bu? Iya, asam urat. Jadi tanpa kita sadari ya, 24,7% penduduk laki-laki di Pulau Jawa ini menderita hiperurisemia, yaitu kadar asam uratnya melebihi normal. Di atas 7 berarti? Ini belum yang kita, iya, jadi 1/4% ya dari populasi itu menderita asam urat. Belum pulau lain, Bali juga nih. Bali juga kemungkinan besar ini hiperurisemia yang tidak disadari. Sebentar, ini ada gangguan sedikit. Ya. Penyebab kenapa asam urat itu bisa meningkat di dalam tubuh kita ada dua sebetulnya penyebabnya, intinya yaitu produksi asam uratnya meningkat tetapi ekskresinya atau pengeluarannya menurun sehingga terjadi timbulan asam urat di dalam tubuh kita. Kenapa produksi asam urat itu bisa meningkat? Bisa, yang pertama adalah karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi purin. Di mana purin tadi seperti yang kita tahu adalah hasil akhirnya adalah asam urat. Kemudian penyakit tertentu, misalnya kanker, contohnya leukemia ya. Pada kanker itu sel-selnya tumbuh dengan cepat tetapi mudah mati, mudah rusak. Sehingga sel-sel yang rusak ini
ini akan menimbulkan timbunan purin yang kemudian berubah menjadi asam urat yang sangat besar. Ada juga penyebab yang lain, yaitu kelainan genetik yang mengakibatkan gangguan metabolisme di tubuh, serta penggunaan obat-obat tertentu, misalnya obat untuk TBC, yaitu jika golongan PZA, kemudian obat untuk tekanan darah tinggi, ACT, kemudian obat pengencer darah, ataupun pemakaian dari kemoterapi yang banyak menyebabkan sel kita rusak, itu juga bisa menyebabkan asam urat. Jadi makanya kita perlu berkonsultasi kepada dokter jika kita mempunyai asam urat yang tinggi atau kita menderita penyakit tertentu, supaya dipilihkan obat yang paling cocok dengan kondisi kita. Kemudian yang penyebab yang kedua adalah ekskresinya atau pengeluarannya asam urat dari tubuh ini menurun. Misalnya pada gangguan ginjal, karena kita tahu ginjal adalah organ yang 70% mengeluarkan asam urat. Juga kondisi fisik tertentu, misalnya dehidrasi atau penumpukan asam laktat. Penumpukan asam laktat ini contohnya kalau olahraga yang terlalu berlebihan ya. Jadi asam laktat yang dihasilkan dari olahraga itu menumpuk di tubuh. Ini juga menyebabkan pengeluaran asam urat ini bisa terganggu. Atau dehidrasi, kekurangan cairan, di mana air ini adalah sebagai pembawa atau penggelontor dari asam urat. Jika kita dehidrasi, ini juga menyebabkan pengeluaran dari asam uratnya bisa menurun. Bisa ke berbagai, nggak cuma di sendi aja, mungkin teman-teman tahunya selama ini cuma ada di sendi ya. Sendi. Tapi ternyata itu bisa kena ke seluruh badan. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang paling umum adalah yang menyerang sendi, yang kita sebut dengan gout. Gout adalah penyakit kronis karena pengendapan kristal asam urat di persendian dan jaringan tubuh yang ditandai dengan gejala peradangan, nyeri, bengkak, panas, merah, dan juga sulit bergerak. Ini terasa sangat sakit pada penderita pada saat serangan, karena seperti yang saya sebutkan tadi, itu bentuk asam urat itu kan seperti jarum dan berbentuk seperti kaca kristal. Jadi bayangkan, kita kena satu jarum aja ya, kena kaca aja kan kaki kita sakit, apalagi ini mengendap banyak di persendian. Jadi makanya menimbulkan suatu reaksi peradangan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti ini, nyeri, bengkak, merah, panas, sulit bergerak. Benjolan-benjolan ini biasanya terdapat di bagian kaki. Kenapa? Karena itu akibat dari gravitasi bumi. Jadi kristal asam uratnya mengendap di bagian yang terendah dari tubuh kita. Tetapi jika kadarnya sangat banyak, itu bisa mengendap di bagian tubuh yang lain, tidak di bagian bawah kaki kita aja, tidak di bagian bawah tubuh kita. Benjolan-benjolan ini pada umumnya disebut dengan tofi. Kalau jumlahnya banyak disebut dengan tofus. Oh. Berarti rata-rata asam urat di jari kaki, Bu ya, bukan di jari tangan, Bu ya? Bisa di semua ini, bisa di semua. Kenapa dia ngambil sendi-sendi kecil, Bu, nggak di sendi besar, Bu? Sendi besar juga bisa. Nah, sendi besar juga bisa. Nah, ini seperti gambar ini. Nah, seperti di gambar ini bisa mengenai sendi-sendi yang lain, dari sendi tangan kita maupun dari sendi kaki. Bahkan jika sudah berlangsung sangat lama, kronis bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Juga bisa ditemukan topi ini pada telinga maupun pada organ-organ tubuh kita yang lain. Seremnya asam urat itu ya, saya malah nggak tahu. Ya, jadi kalau asam urat ini kadarnya sangat banyak, ginjal akan berusaha mengeluarkannya. Semakin tinggi semakin tinggi kadar asam urat, maka ginjal akan semakin berusaha mengeluarkan. Ini menyebabkan ginjal yang bekerja keras ini akhirnya lama-lama fungsinya menurun. Akibatnya apa? Terjadi pengendapan asam urat di ginjal. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya batu ginjal di daerah ginjal ini ya. Batu asam urat, kalau kita lihat ini gambarnya seperti ini.
pengendapan ini menyebabkan juga ginjal semakin menurun. Jadi ini seperti lingkaran setan. Asam urat menyebabkan gangguan ginjal ini menyebabkan asam urat semakin menumpuk lagi karena tidak bisa dikeluarkan. Baik. Dan juga bisa mengenai organ tubuh kita yang lain. Contohnya, jika kena di pembuluh darah, maka pembuluh darah kita ini akan menjadi mengeras dan menyempit. Ini menyebabkan timbulnya tekanan darah tinggi. Kemudian kalau mengendapnya di jantung, maka akan menyebabkan penyumbatan dari jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Jika mengendapnya di daerah otak, ini akan menyebabkan berbagai kelainan otak, contohnya stroke, atau mungkin Parkinson, atau mungkin Alzheimer, atau pikun ya. Ini bisa berbagai macam, tergantung area mana yang mendapat gangguan tersebut. Kalau mengendapnya di daerah pankreas, ini maka akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Bisa juga mengendap di mata, menyebabkan gangguan penglihatan, dan mengendap di bagian organ yang lain. Jadi mungkin teman-teman selama ini tahunya asam urat itu cuma di sendi kaki, tapi ternyata bahayanya adalah bisa mengendap di tempat organ tubuh kita yang lain. Berarti benar dong yang saya omongin tadi itu Bu Dokter, kan budaya timur itu sebenarnya nyeri sendi atau asam urat di sendi itu hanya gejala awal muncul. Penyakit di belakang itu yang menunggu jauh lebih besar sebenarnya kalau tidak ditanganin, benar nggak? Betul. Makanya kita perlu untuk waspada terhadap asam urat ini. Karena sering disepelekan, tetapi kalau penanganan dari awal salah, maka akan menyebabkan komplikasi yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini adalah makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Yang pertama adalah alkohol. Kenapa alkohol ini harus kita hindari? Karena alkohol itu mempunyai 3 efek yang kurang baik terhadap asam urat. Yang pertama, alkohol ini mengandung purin, di mana kita tahu purin ini hasil akhirnya adalah asam urat. Kemudian, yang kedua adalah alkohol ini menyebabkan penguraian protein di liver, sehingga kadar asam urat di dalam darah kita juga akan meningkat. Yang ketiga, alkohol ini menghambat pengeluaran dari asam urat karena menyebabkan tubuh kita dehidrasi. Jadi 3 efek ini akan makin menyebabkan asam urat di tubuh kita makin meningkat jika kita mengkonsumsi alkohol. Jadi sedapat mungkin untuk teman-teman ataupun pasien yang menderita asam urat, alkohol ini sedapat mungkin dihindari. Kemudian daging dan jeroan. Daging ini, selama ini kita tahunya kan daging merah ya, tapi ternyata penelitian terbaru, daging merah maupun daging putih sama aja. Sama aja kadarnya sangat tinggi purinnya. Kemudian jeroan. Jeroan ini termasuk juga dengan jantung, lever, hati, usus, otak, itu juga kadarnya sangat tinggi. Kemudian seafood. Seafood segala jenis makanan laut, terutama yang bercangkang ya, jadi kayak udang, kemudian udang, kemudian kepiting, lobster, cumi-cumi, teri, itu juga kandungan purinnya tinggi. Lalu sayuran hijau yang tinggi purin, karena tidak semua sayur tinggi purin ya. Contohnya adalah kangkung, bayam, buncis, kembang kol, jamur, melinjo, dan lain-lain. Makanan dan minuman juga yang manis-manis, yang tinggi fruktosa, contohnya makanan dan minuman yang dalam kaleng. Kemudian minuman bersoda, madu, buah yang terlalu matang itu juga tinggi fruktosanya. Fruktosa ini jika dimetabolisme hasil akhirnya adalah asam urat. Dan fruktosa yang tinggi ini juga menghambat pengeluaran asam urat di tubuh kita. Makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, santan, susu full cream, jadi susu yang tinggi lemak. Kalau yang low fat nggak apa-apa ya. Ini juga menyebabkan asam urat di dalam tubuh kita ini akan makin meningkat.
Nah, ini adalah daftar tabel. Saya hanya mengambil sedikit aja ya, jadi teman-teman bisa mengambil di internet untuk jika ingin tahu lebih banyak. Saya ambil contoh. Ini ya, contoh dari kafein coklat yang kita sebut dengan theobromine. Teman-teman mungkin terutama yang ibu-ibu ya, suka makan permen coklat enggak? Seperti saya ini suka banget. Wafer coklat. Ya, ternyata kadar purinnya itu sangat tinggi, 2300. Saya juga baru tahu. Nah, ini bisa menyebabkan asam urat di tubuh kita meningkat. Kemudian jeroan ya, seperti hati sapi, kadarnya 554 miligram per 100 gram, jadi per 1 ons. Itu kadar purinnya sekian. Kemudian jeroan yang lain, lalu kangkung dan bayam itu sekitar 290, kemudian melinjo 222, mungkin teman-teman suka makan emping. Nah, ini ternyata kadar asam uratnya juga sangat tinggi, kadar purinnya. Rata-rata daging semua kan, ini daging laut. Ya, daging, jadi yang paling berbahaya itu adalah alkohol, kemudian daging dan jeroan, lalu makanan tinggi purin, serta santan-santanan makanan yang Bu, dari tadi itu yang tidak boleh itu semua itu yang bersifat asin, saya lihat kan, lemak asin, kacang-kacangan asin, gorengan juga bersifat asin kan dari tradisional, Bu. Semua asin itu memang nggak boleh untuk asam urat, tapi ada satu yang saya lihat tadi agak berbeda dengan tradisional, sayur hijau. Sayur apa? Coba sayur lihat ya. Contohnya, ya, mundur lagi. Ada tadi yang sayur itu dia tidak bersifat asin, tapi dia pahit sebenarnya. Purin, kangkung, bayam, melinjo ya. Kalau jamur tidak termasuk dia sayur, dia asin juga kalau jamur. Oke. Melinjo ya, dia sifatnya asin. Tapi kalau yang kangkung, bayam, buncis ini kemungkinan setelah menderita asam urat baru nggak boleh dia, Bu. Bukan pemicu asam urat ya sayuran ini. Menurut saya sih dari budaya timurnya. Jadi gini, ini rata-rata itu menimbulkan gejala kalau kadarnya kan sudah di atas 10 ya. Oh, kalau dia sudah kadar itunya sudah tinggi di dalam darah, baru ketika makan sayur dia akan meningkat. Ya. Ya. Jangan itu. Dari awal belum sakit pun kita nggak makan sayur kan gitu jadinya, bukan? Ya, jadi gini, kalaupun kita sakit, ini masih tetap boleh dikonsumsi, tetapi kadarnya dikurangi, gitu. Ya. Jadi bisa dikombinasi dengan sayuran lain yang berwarna berbeda, misalnya dengan wortel, kemudian dengan tomat, dengan paprika yang berwarna merah, untuk mengurangi kadar purin yang tinggi. Kalau yang lainnya sesuai, maksudnya sesuai itu makanan yang bersifat asin dia semua itu. Oke, ya. Lanjut, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi. Nah, untuk terapi dan pencegahan penyakit asam urat, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah hindari makanan dan minuman penyebab penyakit asam urat, seperti yang saya sebutkan tadi, makanan yang tinggi purin. Kemudian menjaga berat badan dan pola hidup sehat. Kenapa? Karena berat badan itu berbanding lurus dengan kadar asam urat di tubuh kita. Dari penelitian, berat badan ini meningkatkan kadar asam urat sebesar 20%. Kemudian pola hidup sehat. Kita harus olahraga supaya mempercepat pengeluaran asam urat. Tetapi lakukan olahraga bukan pada saat serangan, karena pada saat serangan kan sangat sakit. Lakukan olahraga ringan yang tidak mengganggu fungsi sendi di luar pada saat serangan. Kemudian hindari juga stres, karena ternyata stres itu juga memicu timbulnya asam urat. Kenapa? Karena hormon stres itu, hormon kortisol ini akan mempercepat metabolisme terbentuknya asam urat. Lalu minum air putih minimal 8 gelas per hari. Lebih banyak lebih baik, karena air putih ini bersifat sebagai penggelontor dari asam pelarut urat. Dia. Ya, sebagai pelarut. Saya rasa semua penyakit ya, kita memang butuh air putih minimal 8 gelas per hari. Kemudian jika diperlukan, kita bisa sinergi pengobatan dengan tenaga ahli yang terkait. Misalnya dengan dokter atau fisioterapi, ahli gizi untuk mengatur bagaimana pola makan kita yang baik. Kalau perlu psikiater, misalnya kita stres, boleh. Karena ini akan saling melengkapi.
cek kadar asam urat secara berkala. Ini penting, karena apa? Sering kita remehkan. Seringkali asam urat ini karena tidak menimbulkan gejala, kita jadi lengah. Padahal terapi dari awal itu menentukan tingkat kecacatan dan penyakit berikutnya yang akan ditimbulkan oleh asam urat. Nomor 6 ini adalah yang paling penting untuk kita, yaitu minum samples dan balur minyak paras sebagai terapi dalam dan luar untuk penyakit asam urat. Ini adalah kombinasi harmonis, samples untuk pengobatan dari dalam dan paras natural klasik sebagai pengobatan dari luar. Ini adalah kombinasi harmonis dari dalam dan dari luar. Kita uraikan satu persatu ya. Mungkin di webinar sebelumnya pernah saya uraikan lebih jelas tentang samples pada awal-awal, tetapi pada webinar kali ini kan tidak semua reseller paras yang mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang samples. Samples ini adalah sinergi harmonis dari 4 tanaman herbal multikasia dan terdiri dari santon atau kulit manggis. Santon ini memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, yaitu 20.000 orat, di mana ini adalah kadar antioksidan yang tertinggi yang diteliti selama ini. Dengan berbagai macam kandungan zat aktif lainnya. Lalu yang kedua adalah amla. Amla ini merupakan buah yang disebut dengan sebutan buah dari surga. Kenapa sampai disebut buah dari surga? Karena ternyata kandungan zat aktif di dalam amla itu sangat tinggi. Nah, salah satunya kalau diteliti ya, pernah dilampirkan di suatu jurnal internasional, amla ini memiliki 20 macam fungsi pengobatan yang sangat banyak. Dan bahkan di kitab pengobatan timur seperti Ayurveda, ini disebut ibu dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu meniran. Meniran ini dari penelitian baik dari dalam maupun di luar negeri memiliki sifat sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, di mana ini sangat baik pada penderita asam urat. Dan yang keempat adalah daun murbe. Daun murbe ini mempunyai sifat menurunkan gula darah, menurunkan asam urat, dan juga kolesterol, dan diketahui memiliki berbagai manfaat yang lain dan biasa digunakan sebagai minuman para raja di masa yang lalu. Kalau kita simpulkan, apa aja sih kandungan samples ini untuk asam urat? Yang pertama adalah memiliki kandungan super antioksidan dari 4 kandungan herbal tadi ya. Juga memiliki sifat anti peradangan yang mengurangi dari nyeri, bengkak, kemerahan, kemudian rasa mengurangi gangguan pergerakan. Kemudian juga menurunkan demam, karena pada penderita asam urat pada saat serangan biasanya demamnya itu tinggi, karena ini juga adalah reaksi dari peradangan. Juga menurunkan kadar asam urat, asam lemak dan gula darah tubuh, di mana ini juga saling berkaitan dengan tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Fungsi yang keenam adalah sebagai diuretik, yaitu mempercepat pembuangan dari asam urat. Mempercepat pembuangan lewat mana dia, Bu, samples itu? Lewat ginjal. Lewat ginjalnya? Ya. Oke. Jadi diuretik ini adalah mempercepat pembuangan asam urat lewat ginjal, yaitu mempercepat pembuangan melalui kencing. Ya. Dan restorasi organ. Seperti kita tahu tadi ya, asam urat tadi itu kan bisa mengenai semua organ. Nah, organ ginjal, jantung, otak, mata, dan lain-lain. Fungsi dari samples ini adalah restorasi, memperbaiki organ-organ tersebut supaya kembali berfungsi dengan baik, dengan catatan belum terjadi kerusakan yang permanen ya. Nah, bagaimana cara minumnya? Aturan pakainya adalah 3 kali sehari 2 tablet bagi penderita asam urat. Kalau berat badannya besar, boleh 3 tablet.
diminum rutin setiap hari sesudah makan, minimal selama 3 bulan. Kenapa selama 3 bulan? Seperti yang tadi Pak Putu jelaskan. Saya akan menambahi dari segi medisnya. 3 bulan adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk detoksifikasi dari asam urat, minimal ya. Karena asam urat itu adalah proses penyakit yang lama. Jadi tentu untuk restorasi juga membutuhkan waktu yang lama. Dan penyembuhan dari sel untuk regenerasi sel itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi kita memakai patokan 3 bulan, kemudian 1 bulan untuk istirahat, dan kita evaluasi lagi bagaimana perkembangan dari asam urat ini. Sedangkan kalau dari Faras natural oil, ini mempunyai efek sangat banyak juga, yaitu memiliki kandungan zat aktif herbal berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan asam urat. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini Faras klasik ini mempunyai 108 jenis kandungan obat yang sangat bermanfaat. Dan beberapa kandungan di antaranya itu berfungsi untuk mengobati asam urat. Dan ini karena molekulnya sangat kecil, dan melalui pengobatannya adalah melalui sistem transdermal, maka Faras klasik natural oil ini sangat mudah diserap tubuh. Jadi ini sangat membantu dari penyembuhan dari tubuh. Dan dengan kita membalur secara teratur Faras klasik ini, maka hormon-hormon untuk yang membantu penyembuhan seperti hormon serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin ini akan ikut keluar, di mana ini akan mempercepat kesembuhan dan regenerasi dari sel, serta mempunyai efek, Faras klasik ini mempunyai efek mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh. Bagaimana cara membalurnya? Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di Faras pasti tahu, tapi ini saya jelaskan sedikit untuk teman-teman yang baru. Kenapa? Karena cara membalur pun juga akan berpengaruh pada proses kesembuhan kita. Area yang wajib kita balur adalah daerah telapak kaki, punggung kaki, dan sela-sela jari kaki 2 atau 3 kali sehari. Boleh lebih. Kalau misalnya sangat berat, boleh lebih dari 2 atau 3 kali sehari. Dibalurkan sepanjang dari tulang belakang, dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, sama juga 2 atau 3 kali sehari. Dan pada bagian yang bermasalah, bisa 3 atau 5 kali sehari, atau boleh tiap jam jika penyakitnya berat. Contohnya pada daerah yang ada tokonya ya, pada telapak kaki kita, atau pada jempol kita, jika ada asam uratnya, boleh kita balur setiap jam untuk mengurangi nyerinya jika terjadi pada saat serangan. Dan yang penting diingat adalah kita harus minum air hangat 1 atau 2 gelas setelah balur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari 15 menit, dan balur teratur setiap hari. Ini penting ya, karena teman-teman kalau kita tidak teratur, ini progresnya akan lebih lambat. Kalau kita hitung kebutuhan 2 kombinasi harmonis tadi, Sunplus sehari kalau kita minum 3 kali, masing-masing 2 tablet, maka 1 bulan kita membutuhkan 6 botol. Untuk 3 bulan kita membutuhkan 18 botol. Jadi kira-kira 1 poin ya. Kalau saya hitung kira-kira 1 poin, karena 1 poin itu kalau nggak salah 22 botol. Sedangkan kebutuhan minyaknya, kalau untuk 1 bulan itu kira-kira kita butuh 3 botol. Jadi kalau untuk terapi selama 3 bulan, kita membutuhkan 9 botol, sama-sama 1 poin. Jadi 1 poin Sunplus sebesar 18 botol, kemudian 1 poin untuk minyak sebanyak 9 botol. Ini plus minus ya, bisa kurang atau bisa lebih. Saya hanya menghitung secara rata-rata. Kalau dibilang mahal, sebetulnya tidak mahal. Karena apa? Kita seringkali investasi pada barang, pada rumah, emas, ataupun harta yang lain untuk masa depan kita. Tapi kita lupa bahwa investasi yang terbaik untuk masa depan kita adalah investasi di bidang kesehatan. Jadi,
kita dengan memakai teratur dua ini, sebetulnya kita secara tidak langsung adalah investasi kesehatan untuk masa depan kita. Kenapa? Karena tanpa investasi kesehatan tersebut, Samples dan Paras Klasik ini adalah solusi terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Karena tanpa kesehatan, semua yang kita miliki ini tidak berarti apa-apa. Bu dokter, Bu dokter, kenapa tadi saya menarik sih yang 3 bulan tadi? Kenapa Bu dokter untuk jangka panjang merekomendasikan herbal, Bu dokter, tidak merekomendasikan obat-obat kimia? Kan itu ibu termasuk berani loh seorang dokter merekomendasikan gini yang obat tradisional. Tidak semua dokter berani merekomendasikan obat tradisional, kan mereka ya ke dokter aja kalau kamu sudah asam urat nanti akan dibeginikan. Ini kan ibu cerita tentang pengobatan jangka panjang. Kenapa ibu berani rekomendasi herbal untuk jangka panjang dibandingkan dengan ketergantungan obat dokter lah atau gimana? Ya, jadi gini, semuanya ada fungsinya ya sendiri-sendiri. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang medis pun akan memakai obat medis jika diperlukan. Tetapi obat medis itu hanya untuk pemakaian jangka pendek, karena kalau untuk pemakaian jangka panjang, efek sampingnya jauh lebih banyak daripada pemakaian herbal. Saya mengutip kata-kata dari seorang filosof ya, seorang juga ahli pengobatan di masa lalu, jadikan makananmu sebagai obatmu. Herbal ini adalah sebagian besar adalah makanan kita. Ya. Jadi kalau untuk jangka panjang, untuk efek samping yang lebih minimal, saya anjurkan kita memakai herbal. Tetapi untuk jangka pendek, itu jika timbul serangan yang akut, itu saya menganjurkan untuk ke dokter, pakai obat dokter ya, kalau memang serangannya akut dan mendadak gitu kan keras. Sama seperti gini Pak Putu ibaratnya pernah saya ilustrasikan. Misalnya nih rumah kita bocor pada musim hujan. Tentu untuk awal supaya rumah kita tidak kebanjiran, kita memberikan ember kan, ember untuk menampung hujan itu, supaya bocornya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ember ini ibaratnya adalah obat dokter, obat kimia untuk menangani pada saat keadaan darurat. Tetapi pada saat sudah tidak musim hujan, kita tentu perlu mencari kebocorannya itu ada di mana. Dan kita betulkan. Nah, ini adalah untuk terapi jangka panjang diibaratkan adalah pemakaian dari herbal itu. Seperti itu Pak Putu. Jadi masing-masing ada fungsinya. Terima kasih. Karena tidak semua dokter berani ngomong seperti ini, Bu Dokter. Kebetulan saya pengamat herbal dan tahun 2018 saya terpilih sebagai salah satu dokter peneliti herbal. Jadi sekarang sudah mulai memakai herbal. Gitu. Tentu herbal-herbal yang sudah diteliti. Berarti Ibu Dokter banyak menggeluti dunia herbal juga, berarti Bu Dokter ya? Kebetulan saya hanya pemerhati dan sedikit terlibat. Gitu. Nah, memang untuk Depkes sekarang sudah mulai mengarahkan ke herbal karena ini adalah perpaduan yang menarik dan kita memberi pilihan kepada masyarakat untuk memilih mana yang paling disukai. Ada yang suka memakai obat dokter, ada yang suka memakai herbal, atau yang suka memakai kombinasi keduanya. Dengan kita memberikan pilihan-pilihan ini, kita memberikan peluang kesembuhan yang lebih sesuai untuk sesuai dengan masing-masing pasien. Itu betul. Yap. Ada lagi materinya, Bu Dokter? Saya rasa sudah. Sudah. Saya mohon maaf ya, tadi ada sempat terjadi kendala di awal, jadi kita terpotong-potong. Tapi mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk memperjelas bahwa asam urat itu jika bisa kita tangani sedari awal, maka komplikasi jangka panjang akan bisa dicegah. Gitu. Oke.